Bab 511 Sang Penantang. Setelah 3 hari berlalu, Xiao Yuan keluar dari retretnya. Lei Yunting sendiri sudah memulai latihannya di bawah bimbingan ketiga kaisar lainnya. Pengalaman mereka mengenai prinsip dunia lebih baik dari kebanyakan orang dan Xiao Yuan merasa tenang. Bing menunggu di depan pintu dan berkata, "Sudah waktunya." "Ya. Aku sudah siap untuk pergi. Apakah kau yakin ingin ikut?" tanya Xiao Yuan dengan santai. "Jangan sombong hanya karena kau sudah memiliki gelar kaisar perang. Aku adalah binatang suci yang mendominasi. Tidak mungkin aku akan membiarkannya begitu saja setelah mempermalukanku," kata Bing dengan kesal. "Baiklah. Untuk sekarang kau akan menempatkan dirimu di dalam dunia liontin emas. Setelah aku berpamitan kepada mereka, aku akan segera berangkat," kata Xiao Yuan dengan santai. Bing setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Yuan, mengingat sekuat apapun dirinya menerobos ruang hampa adalah hal yang mustahil dia lakukan. Segera Xiao Yuan menempatkan Bing di dalam dunia liontin emas dan pergi untuk menemui keluarganya. Seperti biasa, mereka semua merasa sedih karena Xiao Yuan harus pergi dan entah kapan dia kembali masih belum diketahui. Namun semua ini dibutuhkan mengingat tanggung jawab yang dia emban. Jiang Kaifeng sangat kuat dan mustahil untuk dihentikan. Hanya Dao Agung Siklus yang dapat bersaing dengan Jiang Kaifeng. Jika Xiao Yuan tidak bertarung dengannya, maka akan menjadi hal yang buruk jika Jiang Kaifeng menerobos tempat ini sebelum Lei Yunting memasuki tingkat dewa. Setelah beberapa waktu, Xiao Yuan sudah menyelesaikan semuanya dan berpamitan. Dia bergegas pergi ke Lautan Bintang dan menerobos penghalang dengan kekuatan Dao Ruang Hampa. "Bing, apakah kau sudah siap?" tanya Xiao Yuan dengan tegas. "Jangan bertele-tele. Kita akan membunuh bajingan itu. Kau hanya perlu fokus melawannya dan aku akan menyingkirkan orang-orangnya," kata Bing dengan tegas. Xiao Yuan menghancurkan segelnya dan masuk ke dalam ruang hampa tanpa keraguan sedikit pun. Di sana terlihat koridor ruang yang sebelumnya secara paksa dibentuk oleh Jiang Kaifeng. Namun koridor ruang itu seolah dapat runtuh kapan saja dan Xiao Yuan mendesak Kaisar Qi miliknya untuk bergerak dengan cepat sambil menghancurkan koridor itu. Setelah 1 jam, Xiao Yuan melihat sebuah cahaya di depan dan berpikir kalau dirinya akan segera tiba di tempat tujuannya. Namun sebelum dia melewatinya, Xiao Yuan berhenti sebentar. Aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan koridor ruang di sekitarnya mulai runtuh. Xiao Yuan sengaja melakukan ini mengingat dia tidak tahu apakah dia akan bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Dengan kata lain, jika dia kalah maka Jiang Kaifeng akan kesulitan untuk kembali ke wilayah leluhur. Namun jika Xiao Yuan menang maka jalan dia untuk kembali harus dibentuk ulang dan akan membutuhkan waktu yang lama. Namun semua itu tidak masalah baginya selama dia bisa bertarung dengan nyaman. Mungkin ini akan jauh lebih sulit baginya, namun Xiao Yuan sudah memiliki kesiapan untuk mati sejak awal dan tidak ada niatan untuk mundur. Segera dia keluar dari dalam ruang hampa dan muncul di langit berbintang. Namun berbeda dari sebelumnya dan tidak jauh darinya terdapat beberapa bintang dan sebuah daratan yang sangat besar. Xiao Yuan tidak ingin terlalu banyak berpikir dan segera pergi ke daratan itu. Dirinya cukup yakin bahwa Jiang Kaifeng berada di sana dan dia akan melanjutkan pertarungannya. Episode sebelumnya. Bab 510 Pencipta Dunia. Episode berikutnya. Bab 512 Melawan Pasukan Jiang Kaifeng. Bab 512 Melawan Pasukan Jiang Kaifeng. Di sisi lain, Jiang Kaifeng sedang berada di sebuah istana. Dia merasakan ada pengunjung yang menerobos masuk ke dalam dunia ini dan auranya terlihat sangat familiar. Jiang Kaifeng tersenyum dan tidak bisa menahan diri.
Auranya meledak dengan gila dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Ratusan ribu ras mayat yang memiliki kultivasi tingkat Sein dikumpulkannya di satu tempat. Seorang Sein lapisan ketiga berlutut di depan Jiang Kaifeng dan berkata, "Rajaku, kalau boleh tahu mengapa Raja mengumpulkan kami semua? Aku akan mengirim kalian langsung ke tempatnya. Pastikan untuk membunuh bajingan itu," kata Jiang Kaifeng dengan santai. Dengan santai dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka semua kepada Xiao Yuan. Saat ini Xiao Yuan berada di tanah yang gersang dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh ratusan ribu ras mayat yang muncul secara tiba-tiba. Namun dia tahu bahwa ini semua adalah perbuatan Jiang Kaifeng dan keberadaannya sudah disadari olehnya. Sebagai pemegang kendali penuh dari dunia ini, Jiang Kaifeng dapat berpergian sesuka hatinya. Di atas langit proyeksi Jiang Kaifeng mulai terbentuk dan dia melihat ke arah Xiao Yuan. Hahaha. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Perang Xiao Yuan sangat berani untuk datang kemari. Apakah kau sudah siap untuk menjadikan tempat ini sebagai kuburanmu? Hanya dengan mereka semua. Jangan bercanda denganku Jiang Kaifeng. Kemarilah. Aku akan mengambil hidupmu dan merebut prinsip dunia dari tubuhmu. Xiao Yuan sedikit memprovokasi Jiang Kaifeng. Mereka semua adalah bawahanku. Walaupun kau seorang kaisar tapi menghadapi 100.000 kultivator tingkat Sein masih berlebihan untukmu. Jika kau berhasil membunuh mereka maka aku sendiri yang akan melawanmu nanti, kata Jiang Kaifeng dengan santai. Xiao Yuan hanya bisa tersenyum dan pura-pura bodoh. Memang apa yang dikatakan Jiang Kaifeng adalah kebenaran. Jika seorang kaisar harus berhadapan dengan ratusan ribu Sein seperti ini maka mereka akan kesulitan. Tapi semua itu tidak berlaku untuk Xiao Yuan sama sekali. Baginya yang memiliki dao pertempuran surga, selama itu di medan perang maka semuanya akan bagus untuknya. Bukan hanya memiliki pasokan energi yang tak terbatas. Seiring banyak jiwa dan aura yang diserap oleh dirinya maka kekuatannya akan terus tumbuh. Xiao Yuan mengeluarkan pedang pemakan jiwa dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ki pedang yang sangat kuat menyapu puluhan dari ras mayat dan membuat mereka mati berjatuhan. Aura membunuh Xiao Yuan meledak dengan gila dan api emas menyebar ke segala arah dalam radius 3 kilometer. Pedang api emas mulai terbentuk dan melesat naik ke arah ras mayat. Jangan biarkan dia bertindak seenaknya. Bunuh dia sekarang, teriak salah seorang ras mayat dengan keras. Mereka semua mendesaki mayat dan menembakkan gelombang kejut ke arah Xiao Yuan. Berbagai macam atribut yang berbeda terus membombardir tempat itu seolah dan semua kehidupan di sana nyaris hancur. Groar. Raungan binatang suci Kunpeng menggema dan sosok Kunpeng bersama dengan Xiao Yuan di atasnya terbang di atas langit. Tekanan binatang suci yang kuat membuat mereka semua tidak bisa bergerak dengan bebas. Bing mengibaskan sayapnya dan bilah-bilah angin yang ganas memotong puluhan orang dengan mudah. Bing terus meraung ke atas langit dengan bangga dan sebuah angin tornado mulai terbentuk dengan momentum yang ganas. Angin tornado itu bergabung dengan api petir emas dan menciptakan daya hancur yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata ribuan kultivator tingkat Sein mati di bawah keganasan angin tornado dengan api petir emas yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Bab 513 Dua Bencana. Bing terus menggila dan energi alam disikatnya diserap dalam jumlah yang besar. Raungannya menggema di atas langit dan ribuan ras mayat mati di tangannya. Tinju Xiao Yuan meledak dan naga api petir emas menyapu mereka semua tanpa ampun. Panasnya api suci dan petir emas yang memiliki daya hancur yang besar, membuat mereka semua tidak berdaya. Sehari sudah berlalu dengan sangat cepat dan intensitas pertarungan menjadi lebih mengerikan.
banyak dari ras mayat mati dalam serangan besar dari Xiao Yuan dan Bing. Namun setelah terus-menerus memompaki mereka sama sekali tidak kelelahan dan kekuatan mereka terus melonjak. Tiba-tiba dari kejauhan dua sinar cahaya melesat ke arah sekumpulan ras mayat dan meledak tepat di depan mereka. Xiao Yuan berbalik untuk melihatnya dan terkejut melihat sekumpulan ras manusia dalam jumlah yang besar. Salah seorang pria tua melesat ke arah Xiao Yuan dan memberi hormat, "Tuan, izinkan kami bergabung dalam pertempuran. Kami adalah sisa-sisa dari ras manusia yang selamat. Kalau boleh kami ingin bergabung dengan Tuan dan membunuh bajingan ras mayat." Xiao Yuan melihat pria itu dan setidaknya basis kultivasinya berada di tingkat Sein lapisan ketiga. Bukan hanya dia yang kuat, bahkan adalah puluhan ribu ras monster yang juga muncul bersiap untuk bertarung. Tidak masalah. Tapi aku tidak bisa menjamin nyawa kalian. Lakukan apapun yang kalian mau dan pastikan untuk menahan mereka. Xiao Yuan tidak keberatan dengan bergabungnya mereka. Pria tua itu mengangkat pedangnya dan memberikan tanda bahwa mereka akan masuk ke dalam pertempuran. Aura di belakang mereka meledak seperti banjir besar dan semua orang saling bertarung satu sama lain dengan sangat ganas. Suara Jiang Kaifeng terdengar sangat keras di atas langit. "Bagus. Kalian para semut akhirnya keluar dari tempat persembunyian kalian. Majulah. Kalian semua akan aku bereskan sekaligus. Kau terlalu banyak bicara untuk seorang yang kabur dariku sebelumnya. Hari ini adalah hari di mana peringatan akan kematianmu. Jika kau memiliki keberanian maka bertarunglah denganku dalam pertarungan 1 lawan 1. Kata Xiao Yuan dengan jijik. "Kemarilah!" teriak Jiang Kaifeng dengan nada yang marah. Xiao Yuan melesat ke depan seperti sebuah meteor. Dia menerobos masuk dan ki pedang yang tajam memotong segala sesuatu yang menghalangi jalur lintasannya. Bing meraung ke atas langit dan membuka mulutnya. Daya hisap yang kuat menelan semua ras mayat tanpa ampun dan auranya penuh dengan penindasan. Walaupun mereka kalah dalam jumlah tetapi dengan adanya Bing mereka dapat melawan ras mayat dengan baik. Mereka sudah menunggu saat-saat di mana ada seseorang yang bisa melawan Jiang Kaifeng. Demi hidup mereka bahkan mereka sudah bersembunyi untuk waktu yang lama dan tergantung hasilnya apakah mereka bisa mendapatkan kebebasannya kembali atau tidak itu tergantung dengan Xiao Yuan. Bing sendiri tidak tertarik untuk melawan para semut dan berharap untuk segera menyelesaikannya. Jiang Kaifeng adalah target buruannya dan semakin cepat dia menyelesaikannya maka semakin cepat pula dia bisa membalas dendam atas rasa malu yang terakhir kali dia terima. Xiao Yuan terbang cukup jauh dan dari kejauhan terlihat ki mayat yang meledak-ledak dengan penuh niat membunuh. Jiang Kaifeng terbang ke arah Xiao Yuan. Mereka berdua saling bertemu dan tinju mereka saling berbenturan satu sama lain. Gelombang kekuatan dunia menyapu ke segala arah dan tempat itu menjadi sangat berantakan. Kali ini adalah pertarungan final di mana mereka tidak menahan kekuatan mereka sama sekali. Bab 514 Kekuatan Dewa. Luka di tubuh Xiao Yuan perlahan pulih dengan sendirinya. Namun setelah beradu pukulan Xiao Yuan tahu bahwa mungkin pertarungan ini akan sangat sulit baginya. Hahaha. Ini sangat menyenangkan melawan orang kuat sepertimu. Aku pasti akan mengekstrak tubuh dan memiliki tubuh abadi. Jiang Kaifeng tertawa dengan keras dan membuat tanah berguncang. Cukup sudah dengan omong kosong yang kau teriakan. Ketika aku datang kemari maka itu akan menjadi akhir bagi dirimu. Kata Xiao Yuan dengan keras. Sombong sekali. Kita lihat bagaimana caramu untuk membunuhku. Jiang Kaifeng mendesaki mayat di dalam dirinya dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia.
4 rantai hitam dengan ujung yang tajam keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Xiao Yuan. Mata Xiao Yuan bersinar dan dia segera mundur menghindari rantai hitam. Xiao Yuan meninju ke depan dan gelombang cahaya emas melesat ke arah Jiang Kaifeng. Boom! Jiang Kaifeng menghilang dari tempatnya dan cahaya emas itu meledak. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan ki pedang mulai mengamuk ke segala arah. Xiao Yuan tidak tahu keberadaan Jiang Kaifeng dan tetap menjaga kewaspadaannya. Di atas langit Jiang Kaifeng muncul dan Xiao Yuan segera mengunci keberadaannya. Jiang Kaifeng membentuk sebuah segel dan aura dunia berkumpul di atas langit. Semua orang dapat merasakan bahwa aura dunia ditarik dengan paksa dan bahkan Bing yang berada di jarak yang sangat jauh bisa merasakan kengerian dari amukan aura dunia. Aura dunia mulai memadat dan melesat ke arah Xiao Yuan seperti sebuah tinju raksasa. Angin berhembus dengan sangat kencang dan Xiao Yuan merasakan tekanan yang luar biasa hingga membuatnya sulit untuk bergerak. Harus dia akui bahwa kekuatan dewa yang memiliki kontrol penuh terhadap dunia ini sangat luar biasa. Jika Xiao Yuan terkena tinju ini bahkan sekalipun dia memiliki tubuh abadi maka hasilnya akan tetap sama yaitu mati. Boom! Gelombang penghancur yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Lubang yang besar dan dalam terlihat jelas karena efek serangan tinju itu. Namun Jiang Kaifeng melihat sekitarnya dan tahu bahwa Xiao Yuan bisa menghindarinya. Tidak jauh dari tempatnya sebuah retakan ruang mulai terbentuk dan Xiao Yuan keluar dari dalam retakan ruang. Wajahnya terlihat pucat dan darah menyembur dari mulutnya. Jiang Kaifeng melirik tombak tulang di tangannya dan terlihat sangat iri dan ingin memilikinya. Menarik. Di usia yang muda pencapaianmu sama sekali tidak rendah. Terlebih kau dapat keluar masuk ruang hampa dengan santainya dan bahkan kami para dewa belum tentu dapat melakukan hal ini. Kata Jiang Kaifeng dengan senyum yang percaya diri. Pencapaianku bukanlah urusanmu. Xiao Yuan menatap dengan dingin. Baginya umur dan pencapaiannya yang sekarang dia miliki tidak lebih karena usaha dan keberuntungan dalam mendapatkan kesempatan. Hahaha. Sepertinya kita memang tidak cocok satu sama lain. Tapi bukan hanya aku saja yang sudah bergerak. Salah satu dewa yang merupakan ras iblis sudah datang kemari setahun yang lalu dan dia sangat kuat. Iblis itu sudah mendapatkan satu prinsip dunia untuk dirinya sendiri dan bisa kau tebak sekarang ada 4 sisanya termasuk milikku. Jiang Kaifeng melanjutkan. Jika bukan karena kita berada di tingkat yang sama mungkin aku sulit untuk menandinginya. Jadilah bawahanku Kaisar Perang Xiao Yuan. Serahkan prinsip dunia dan tombak tulang itu. Dalam segala kondisi aku akan mengabulkan semua keinginanmu dan tidak menyentuh dunia tempat tinggalmu. Bab 515 Kekuatan Dewa 2. Xiao tersenyum dan berkata, kau itu sangat menjijikan. Pemikiran kita itu sama dan sangat sederhana. Harimau tidak akan tinggal di gunung yang sama. Kau itu adalah tipe yang mengontrol semuanya sesuka hatimu dan mustahil untuk berbagi. Kekeke. Sepertinya kau sangat mengenalku. Jiang Kaifeng tertawa dengan geli. Sudahi saja omong kosongmu itu sialan. Hari ini hanya ada salah satu di antara kita berdua yang akan hidup. Kata Xiao Yuan dengan ekspresi yang dingin. Sesuai keinginanmu. Kimayat meledak dari tubuh Jiang Kaifeng dan aura dunia berkumpul ke arahnya. 4 sayap tumbuh di belakang punggungnya dan tubuhnya 5 kali lebih besar dari ukuran normal. Dao mayat yang sudah dia kuasai sepenuhnya terlihat mengerikan dan matanya berubah menjadi merah. Jiang Kaifeng meninju dengan santai ke arah Xiao Yuan dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Xiao Yuan terpental sangat jauh ke belakang dan darah menyembur dari mulutnya.
Tulang-tulangnya merasakan sakit yang luar biasa dan hanya dengan pukulan ringan saja sudah memberikan rasa sakit yang mengerikan. Xiao Yuan menstabilkan dirinya dan mengeluarkan pedangnya. Jiang Kaifeng muncul tepat di depannya dan Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Namun sebelum Xiao Yuan dapat menggores tubuhnya, sebuah lapisan yang terbentuk dari aura dunia melindungi Jiang Kaifeng seperti baju zirah yang tidak bisa ditembus. Kau kuat. Tapi sayangnya terlalu ceroboh. Bahkan iblis itu yang menguasai dua prinsip dunia bisa aku pukul mundur. Kau melupakan sesuatu yang penting. Di sini aku adalah tuannya. Sekuat apapun dirimu kau tidak bisa melanggar batasanmu di dalam pengawasanku, kata Jiang Kaifeng dengan dingin. Tinjunya yang ganas diarahkan langsung ke dada Xiao Yuan dan membuatnya terpental ke bawah membentur tanah. Jiang Kaifeng membentuk segel di tangannya dan petir surgawi menyambar ke arah Xiao Yuan tanpa henti. Ki pedang pelindung membentuk sebuah kubah yang melindungi Xiao Yuan dari petir surgawi. Jiang Kaifeng merasakan kekuatan Dao yang mengerikan seolah aura di sekitar Xiao Yuan dapat diserap habis olehnya. Xiao Yuan terlihat berantakan namun lukanya dapat pulih dengan sangat cepat. Api emas muncul di dahinya dan Xiao Yuan meninju ke arah Jiang Kaifeng. Api petir emas berubah menjadi seekor naga yang menakutkan. Jiang Kaifeng tidak khawatir sama sekali dan melambaikan tangannya. Tangan raksasa menamparkan naga api petir emas dan membuatnya hancur berantakan. Hentikan perlawananmu yang sia-sia itu. Kau bukanlah tandinganku sama sekali, kata Jiang Kaifeng dengan senyum yang percaya diri dan perlahan dia menginjakkan kakinya di tanah. Xiao Yuan merobek pakaiannya yang hancur dan berkata, kita para kultivator adalah keberadaan yang selalu menantang surga. Kau tidak lebih besar dari surga dan untuk alasan apa aku menyerah? Xiao Yuan mendesak kaisar Qi miliknya dan yin yang di dalam tubuhnya mulai membaur satu sama lain. Aura emas menyelimuti tubuhnya dan semua atribut Xiao Yuan menyatu dalam satu kesatuan. Kekuatan dunia ditarik dalam jumlah yang besar dan Jiang Kaifeng merasa terkejut dengan Dao yang memberikan perasaan berbahaya. Belum lagi Xiao Yuan dapat menggunakan kekuatan dunia yang seharusnya tidak bisa dia lakukan. Angin kehidupan dan kematian mengamuk ke segala arah. Melihat hal ini Jiang Kaifeng tidak memiliki pilihan selain menjaga jarak. Koneksimu terhadap dunia tempat tinggalmu sudah terputus. Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan kekuatan dunia? Sepertinya kau menyembunyikan banyak rahasia dan metode latihan yang bagus, kata Jiang Kaifeng dengan dingin. Episode sebelumnya. Bab 514 Kekuatan Dewa. Episode berikutnya. Bab 516 Domain Dao Agung Siklus.